Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaptu Girlanita Depi, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Pejuangan, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDIT Alkifah Tlagasari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti SMHK yang telah membimbing saya dalam menyusun laporan kerja praktik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokteranda Haja Titin Sumartini yang telah memberikan arahannya selama saya melaksanakan kerja praktik. Dan yang saya hormati Ibu Sari Marliani DRAMM selaku dosen penguji. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, hasil pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pembahasan pertama adalah pendahuluan. Latar belakang diadakannya kerja praktik yaitu yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Pejuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan Sekolah Dasar Islam Terpadu Alkifah sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Tujuan diadakannya kerja praktik ini yang pertama, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SDIT Alkifah. Yang kedua, untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan dana bantuan operasional sekolah pada SDIT Alkifah Tlagasari. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SDIT Alkifah. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Selanjutnya ada gambaran umum instansi. Sekolah Dasar Islam Terpadu Alkifah ini berdiri pada tahun 2014. Didirikannya SDIT Alkifah ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan yang lebih menekankan pada nilai agama. Meskipun sekolah ini belum lama berdiri, namun jumlah peserta didiknya selalu meningkat setiap tahunnya. SDIT Alkifah sudah memiliki izin operasional dan izin pendirian dengan nomor AHU strip 07079.50.10.2014 pada tanggal 3 Oktober 2014 dan sudah memiliki izin operasional dengan nomor 503-9-9-9-9-BPMT-2014 pada tanggal 9 September 2014. SDIT Alkifah beralamat di Jalan Syekh Kuro, nomor 16, Desa Tlagasari, Kecamatan Tlagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41381. Selanjutnya ada visi misi SDIT Alkifah. Untuk visinya yaitu membentuk pribadi yang cager, bager, pinter, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, mandiri, berprestasi, berakhlak karimah dengan dasar iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya ada misi SDIT Alkifah. Pertama, menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, mewujudkan budaya sekolah yang penuh keakraban, kekeluargaan, dan religius. Dan yang keempat adalah menerapkan kurikulum tahun 2013, revisi tahun 2014. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga, terutama dalam bidang administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas pendidikan yang lebih penting adalah
untuk menilai kinerja sekolah dan menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh sekolah. Untuk mengikutsertakan dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan atau suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian dana. Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu, dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dalam arti luas, dana juga dapat diartikan sebagai modal usaha dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada pengertian bantuan operasional sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 1, disebutkan bahwa dana bantuan operasional sekolah atau yang disingkat dengan dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar maupun menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tujuan bantuan operasional sekolah. Tujuan umum bantuan operasional sekolah ini adalah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selanjutnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penerima dana BOS. Yang pertama, melakukan pemutakhiran data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus. Yang kedua, memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata pada Dapodik. Yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. 4. Memiliki jumlah peserta didik minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Yang kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Selanjutnya ada komponen penggunaan dana BOS reguler. Yang pertama, untuk membiayai penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, untuk membiayai pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, untuk membiayai pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, untuk membiayai pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketujuh, untuk membiayai langganan daya dan jasa. Yang kedelapan, untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kesembilan, untuk membiayai alat multimedia pembelajaran. Yang kesepuluh, untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir adalah untuk pembayaran honor. Selanjutnya ada tata cara pelaporan, pembukuan yang harus disusun oleh sekolah, yaitu yang pertama ada rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, yang kedua buku kas umum, yang ketiga buku pembantu kas, yang keempat buku pembantu bank, yang kelima buku pembantu pajak, dan yang terakhir adalah dokumen lain yang diperlukan. Laporan ini dilakukan setiap tahap dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah. Sekolah harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil pembahasan. Di sini ada kedudukan dan koordinasi kerja. SDITA KIPA merupakan sekolah penerima dana BOS reguler. Pengelolaan dana BOS ini diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler yang mengatur dari mulai penyusunan anggaran sampai penyusunan laporan. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler, bahwasannya dikatakan sekolah menerima dana BOS sesuai dengan jumlah peserta didik yang terdaftar pada Dapodik pada periode cut-off yaitu tanggal 31 Agustus. Untuk besaran dana BOS per siswa yaitu 910.000 dan untuk penerimaan per sekolah tinggal disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan dana BOS reguler tersebut harus digunakan untuk membiayai biaya non-personalia sekolah. Selama melaksanakan kerja praktik, saya diarahkan untuk membantu bagian administrasi pengelolaan dana BOS. Kegiatan saya selama melaksanakan kerja praktik yaitu membuat rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS,
lalu menginput penggunaan dana BOS tersebut ke dalam aplikasi Arkas. Setelah itu menyusun laporan penggunaan dana BOS, serta mengarsipkan dokumen-dokumen terkait dana BOS. Selanjutnya adalah perencanaan dana BOS. Dalam proses perencanaan ini diawali dengan penyusunan LKHS yang dilakukan oleh tim BOS sekolah, sebagian dewan guru dan komite sekolah, serta stakeholder lainnya yang terlibat di dalam penyusunan ini. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah. Dalam pertanggungjawabannya, SDIT Alkipa ini menyusun laporan penggunaan dana BOS-nya pada aplikasi Arkas sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Adapun dokumen yang diperlukan dalam proses input pada aplikasi yaitu rekening koran dan bukti-bukti pengeluaran. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan untuk penggunaan dana BOS reguler ini ada BKU umum, BKU tunai, BKU bank, BKU pajak, SP2B, SPTJM, rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler atau penggunaan formulir K7, rekapitulasi penggunaan dana BOS formulir K8, rekening koran, serta SPJ. Dalam pelaporan dana bantuan operasional sekolah, saya melakukan pelaporan dan menginputnya pada aplikasi Arkas yang selanjutnya akan dicetak dan diserahkan kepada tim manajemen kabupaten. Untuk laporan yang akan diserahkan kepada tim manajemen BOS kabupaten yaitu berupa laporan triwulan. Selanjutnya, penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Prosedur mendapatkan dana BOS ini, sekolah harus melaporkan jumlah peserta didiknya melalui aplikasi Dapodik, dan pada tahun ini jumlah peserta didik pada SDIT Alkipa sebanyak 307 siswa. Maka untuk jumlah penerimaan pada tahun ini di SDIT Alkipa sebesar Rp279.370.000. Sedangkan untuk pencairan dana BOS ini dilakukan sebanyak 3 tahap. Tahap pertama sebesar 30% dan 2 sebesar 40%, dan tahap yang ketiga sebesar 30%. Adapun permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan kerja praktik, yaitu yang pertama, karena pembuatan laporan penggunaan dilakukan menggunakan aplikasi, ketika akan melakukan penginputan dan membuat umum, harus lebih berhati-hati. Apabila terdapat kesalahan, proses penghapusan BKO ini harus diajukan terlebih dahulu kepada dinas. Yang kedua, untuk melaporkan penggunaan dana BOS terdapat bukti yang harus dilampirkan, yaitu rekapitulasi penggunaan dana atau formulir K8. Sedangkan dokumen ini tidak terdapat pada aplikasi Arkas, sehingga untuk melakukan penginputannya harus manual menggunakan Excel. Dan sering terjadi kesalahan dalam proses penginputan sehingga pengerjaannya menjadi lebih lama. Yang ketiga, sering terjadi kekurangan atau dokumen bukti pembelian yang belum diserahkan oleh vendor. Hal ini membuat penyusunan SPJ BOS menjadi lebih lama. Selanjutnya, solusi yang diberikan terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS, operator sekolah sebaiknya lebih berhati-hati dan membuat catatan manual terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian data pada aplikasi Arkas. Yang kedua, dalam mengisi laporan rekapitulasi penggunaan dana atau formulir K8 ini, sebaiknya operator menyiapkan terlebih dahulu laporan rekapitulasi dana atau formulir K7 yang terdapat pada aplikasi Arkas sehingga memudahkan untuk membuat Excel-nya. Yang ketiga, mengecek kembali dokumen yang akan digunakan dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS, apakah sudah ada semua atau belum. Yang belum, maka segera hubungi vendornya dan meminta bukti pembelian tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari laporan kerja praktik ini. Yang pertama, perencanaan dana BOS reguler. Untuk perencanaan dana BOS ini pada SDIT Alkipa sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya RKAS selama tahun anggaran. 2. Penggunaan dana BOS pada SDIT Alkipa ini telah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, untuk pelaporan dana BOS pada SDIT Alkipa sudah berjalan dengan baik. Pihak sekolah melakukan penggunaan dana BOS baik secara online maupun offline. Pelaporan secara online dilakukan menggunakan aplikasi Arkas dan pada halaman boskemendikbud.ac.id. Sedangkan pelaporan offline dilakukan dengan mencetak dokumen pelaporan dan diserahkan kepada tim BOS kabupaten. Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban dana BOS pada SDIT Alkipa dapat diketahui dengan adanya penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut,
sekolah menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya warga sekolah. Selanjutnya untuk pengarsipan dokumen keuangan, pada SDIT Alkipa ini sudah dilakukan dengan baik, data-data keuangan sudah diarsipkan oleh bendaharawan sekolah. Adapun saran dari kesimpulan tersebut, yang pertama, bagi kepala sekolah, diharapkan untuk bekerja sama dengan tim pengelola dana BOS di SDIT Alkipa dengan baik, agar pembuatan laporan pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, bagi tim pengelola dana BOS serta kepala TU dan staf-staf SDIT Alkipa memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya dana BOS, sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Yang ketiga, bagi tim BOS, guru-guru, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah diharapkan untuk terus memantau penggunaan dana BOS dan melakukan pemantauan terhadap proses akuntabilitas keuangan agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas dan menjadikan sekolah yang bermutu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.